Halo adik-adik, kali ini kakak akan menjelaskan tentang objek IPA dan pengamatannya. Dalam pengamatan objek IPA itu dilakukan yang namanya penyelidikan IPA. IPA itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang segala sesuatu yang ada di sekitar kita, baik itu benda hidup maupun benda yang mati. Konsep-konsep dari penyelidikan IPA itu dilakukan dengan cara melakukan observasi atau pengamatan. Dalam observasi dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Pengamatan secara kualitatif dilakukan dengan menggunakan alat-alat indera karena nilainya itu tidak bisa diukur. Contohnya, indera pembau, indera perasa, indera peraba, indera penciuman, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah pengamatan secara kuantitatif, yaitu pengamatan yang dilakukan dengan menggunakan alat ukur dan nilainya itu dapat akurat. Selanjutnya, membuat inferensi, yaitu merumuskan penjelasan dan informasi yang telah dikumpulkan pada saat pengamatan. Penjelasan ini nanti akan ditemukan yang namanya pola-pola yang saling berhubungan, sehingga kita bisa menentukan yang namanya hipotesis. Yang ketiga, mengomunikasikan. Setelah penjelasan dikumpulkan secara rapi, kemudian kita melakukan komunikasi dengan data-data yang ada. Data itu berupa tabel, grafik, bagan, dan lain-lain. Dalam proses penyelidikan IPA itu dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah. Dalam metode ilmiah memiliki langkah-langkah. Yang pertama, merumuskan masalah. Yang kedua, menyusun dasar teori. Yang ketiga, mengumpulkan data. Yang keempat, analisis dan interpretasi data. Yang kelima, menarik kesimpulan. Selanjutnya, yang namanya metode ilmiah harus memerlukan yang namanya sifat ilmiah. Sifat ilmiah dapat ditunjukkan dengan cara rasa ingin tahu yang tinggi, berani mencoba, jujur dan teliti, tekun dan ulet, dan tidak mudah putus asa. Contoh dari merumuskan masalah, mengapa sepiring nasi yang dibiarkan 1 minggu lama-kelamaan ditumbuhi jamur? Setelah rumusan masalah dibuat, kemudian menyusun dasar teori. Dasar teori memuat teori-teori apa saja yang digunakan sebagai acuan dalam penyelidikan IPA. Dasar teori ini diambil dari hasil penelitian, buku referensi, maupun pendapat dari ahli. Maka harus ada yang namanya hipotesis. Selanjutnya, mengumpulkan data. Dalam pengumpulan data digunakan untuk menguji kebenaran hipotesis. Ada 2 cara pengamatan, yaitu secara langsung ataupun dengan cara eksperimen. Setelah pengumpulan data dilakukan, kemudian langkah selanjutnya menganalisis dan interpretasi data. Analisis data merupakan kegiatan untuk mengklasifikasi, menghitung, menilai, dan mengartikan data-data yang kita peroleh sehingga ada gambaran atas jawaban permasalahan yang kita hadapi. Yang terakhir, menarik kesimpulan. Kesimpulan merupakan jawaban akhir masalah yang diteliti. Kesimpulan ini diperoleh dari hasil analisa data. Dari kesimpulan dapat diketahui benar atau tidaknya hipotesis yang telah dibuat. Untuk memudahkan penyelidikan IPA, maka dibentuklah golongan pengetahuan, yaitu yang pertama ada ilmu fisika, yang kedua ada ilmu biologi, yang ketiga ada ilmu kimia, dan yang keempat ada ilmu bumi dan antariksa. Demikian yang dapat kakak sampaikan. Semoga bermanfaat dan selamat belajar. Sampai jumpa lagi.